Kapolri Jenderal Idam Aziz memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2021. Hingga kini muncul sejumlah kandidat calon Kapolri pengganti dari Idam, di antaranya Komjen Gatot Edi Pramono yang sekarang menjabat Wakapolri, hingga nama Komjen Boy Rafli Amar yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, dan Komjen Agus Adrianto yang kini menjabat sebagai Kabar Hakam Polri. Jokowi pun dikabarkan telah mengantongi nama calon Kapolri untuk mengetahui kondisi terkini dari Istana Kepresidenan. Kita akan terhubung bersama rekan kami, Glenn Joshua, dan juru kamera Tommy Pribadi. Ya, Glenn, sudah adakah kepastian soal kapan Istana akan menyerahkan nama-nama calon Kapolri ke parlemen? Belum ada kepastian, Poppy, karena berdasarkan pemantauan kami terkait dengan isu yang beredar di lingkungan Istana di awal tahun ini belum menyinggung soal calon nama Kapolri pengganti dari Jenderal Polisi Idam Aziz yang akan memasuki masa pensiun di tanggal 1 Februari 2021 mendatang. Kami sempat menanyakan hal ini kepada Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Pihaknya mengatakan ataupun memastikan Istana belum menyerahkan nama ataupun surat permohonan persetujuan dari nama calon Kapolri kepada DPR RI. Namun ia hanya memastikan bahwa hal tersebut akan dilakukan oleh pihak Istana dalam waktu dekat, dan saat ini Presiden Joko Widodo sudah mengantongi siapa saja nama-nama yang akan menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz di pucuk pimpinan dari Korps Bayangkara. Selain itu tadi juga kami sempat mengkonfirmasi hal tersebut kepada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi P3 Arsusani dan juga fraksi PDI Perjuangan Iwayan Sudirta, yang keduanya memastikan bahwa pihak Istana belum memberikan nama calon ataupun surat persetujuan permohonan kepada pihak DPR RI. Karena saat ini anggota DPR RI masih dalam masa reses dan akan mulai memasuki masa sidang pada tanggal 11 Januari 2021 mendatang. Sehingga diperkirakan setelah tanggal 11 Januari 2021 tersebut, pihak Istana baru akan menyerahkan surat permohonan tersebut kepada pimpinan DPR, dan nanti prosesnya setelah diterima oleh pimpinan DPR akan diteruskan kepada ketua fraksi di DPR RI sebelum nantinya Komisi 3 DPR RI akan menggelar uji kepatutan dan juga kelayakan atau fit and proper test dalam masa tempo 20 hari untuk bisa memutuskan apakah menyetujui ataupun menolak permintaan persetujuan yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo. Mengenai nama-namanya sendiri, kami mencoba untuk bisa menggali informasi kepada pihak KSP kemarin, namun Muldoko sama sekali tidak enggan menyebut ataupun membahas mengenai nama yang berpotensi menggantikan Idam Aziz di Korps Bayangkara. Selain itu juga jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia, sebetulnya Kompolnas ini memiliki peran dalam memberikan rekomendasi kepada pihak Istana terkait dengan penunjukan maupun pemberhentian dari Kapolri. Namun tadi juga kami sempat menanyakan kepada salah satu anggota Kompolnas yang memastikan bahwa saat ini Kompolnas sendiri belum memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo karena saat ini prosesnya masih dalam tahap penggodokan setelah Kompolnas menerima sejumlah masukan baik itu dari internal Polri, mantan Kapolri, mantan Wakapolri, dari LSM, masyarakat, untuk bisa mengetahui siapa sosok yang pas, kriteria mana yang pas untuk bisa menentukan siapa nama yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Sehingga saat ini kami hanya dapat memastikan bahwa bursa dari nama calon Kapolri masih ada di dalam Istana dan belum diserahkan kepada pihak parlemen. Poppy. Ya. Lalu dari nama-nama yang mengemuka saat ini, siapa kira-kira kandidat kuat yang saat ini masuk dalam bursa pengganti Idam Aziz? Sebelumnya ada nama-nama dari Jenderal Polisi Bintang 2 dan juga Bintang 3, namun sejumlah pengamat mengingat ini sudah mendekati masa pensiun dari Idam Aziz, maka yang paling berpotensi menggantikan Idam Aziz adalah Jenderal Polisi berpangkat Bintang 3 ataupun Komjen. Ada sejumlah nama, diantaranya adalah Kepala Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar. Ada juga nama dari Kabareskrim Polri, Komjen Listio Sigit, yang juga merupakan mantan dari ajudan Presiden Joko Widodo. Dan yang ketiga ada nama Wakapolri, Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono, dan juga Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Agus Adrianto. Dan tadi kami sempat menanyakan kepada
anggota Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirta, apa kriteria yang harus dimiliki oleh calon Kapolri pengganti Idam Aziz untuk bisa menyelesaikan dan juga menghadapi tantangan dari Kapolri ke depan. Dan berikut kita ikuti bersama pernyataan dari Iwayan Sudirta. Ya banyak lah. Kalau saya sendiri mengutarakan 8 kriteria. Kalau dijumlah itu bisa jadi 20 atau 30 kriteria. Tapi kalau dikerucutkan kan bisa menjadi 3. Integritas. Artinya kriteria dari Komisi 3 sudah siap, saat ini hanya tinggal menunggu nama yang diserahkan dari Istana ke DPR. Saya tidak bisa mengatakan kriteria Komisi 3, kalau saya sendiri mengajukan itu. 8 itu. Iya, supaya lebih detail gitu. Kalau dikerucutkan memang bisa menjadi 3. Integritas, prestasi, track record. Track record. Nah, ditambah 1 lagi kepercayaan. Yang 4 itulah. Yang penting ya Pak. 4 kalau dikerucutkan dari 8 itu menjadi ada 3 kriteria yang perlu dimiliki oleh calon Kapolri ke depan menurut anggota Komisi 3 fraksi PDIP Perjuangan, Iwayan Sudirta. Yang pertama adalah harus dipercaya oleh Presiden. Lalu yang kedua, calon Kapolri harus berani tegas dan juga berani mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah NKRI dengan isu-isu SARA. Dan yang ketiga, prestasi dan juga track record menjadi pertimbangan yang nantinya akan diajukan pertanyaan pada saat fit and proper test di Komisi 3 DPR RI. Sehingga kita ikuti bersama nanti bagaimana perkembangan dari bursa calon Kapolri yang sudah memanas menjelang masa pensiun dari Jenderal Polisi Idam Aziz. Popi. Baik, Glenn, terima kasih untuk informasi dan juga laporan Anda. Pemirsa, rekan Glenn Joshua dan juru kamera Tommy Pribadi langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.